Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di perkuliahan online menggunakan video perkuliahan. Minggu ini kita masuk ke minggu keempat. Hari ini saya akan membahas dan minggu depan ya. Jadi 2 minggu ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya melakukan pengembangan metode analisis dengan metode KCKT. Nah, untuk setelah 2 minggu lagi, setelah minggu depan kita masih membahas pengembangan metode analisis dengan KCKT, 2 minggu lagi itu akan ada salah satu contoh lain bagaimana melakukan pengembangan metode analisis dengan metode kromatografi yang lain, yaitu KLT spektrofotodensitometri. Nah, minggu ini kita akan review kembali mengenai kromatografi, terutama mengenai KCKT. Kemudian secara lebih rinci mengenai cara pengembangan metode analisis dengan KCKT itu akan dibahas di minggu depan. Apa itu kromatografi? Ya, pasti kalian masih ingat kromatografi adalah salah satu metode pemisahan ya. Jika menurut Farmakope Indonesia 4 tahun 1995 halaman 1002 ini pada bagian general chapter atau bagian penjelasan umum, yaitu pada siku kromatografi ya. Pengertian kromatografi adalah prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses migrasi diferensial dinamis dalam sistem yang terdiri dari 2 fase atau lebih. Kenapa disebut sistem yang terdiri dari 2 fase atau lebih? Karena minimal ada fase diam dan fase gerak. Berarti minimal ada 2 fase baru bisa terjadi proses pemisahan dengan kromatografi. Ya, salah satu di antaranya bergerak secara berkesinambungan. Nah, ini yang disebut dengan fase gerak, dan yang lainnya itu akan berada dalam posisi diam, yang disebut dengan fase diam. Nah, di dalamnya zat-zat yang akan dipisahkan itu menunjukkan perbedaan mobilitas. Ya, ada yang berdasarkan perbedaan dalam hal kemampuan adsorpsi, partisi, kelarutan, tekanan uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Ya, sehingga ini sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali mulai dari metode analisis instrumen bahwasanya yang namanya kromatografi itu bukan hanya pemisahan analitik atau metode pemisahan berdasarkan kepolaran. Karena ada juga mekanisme pemisahan dengan kromatografi yang bukan berdasarkan kepolaran. Salah satunya adalah kerapatan muatan ion dan ukuran molekul. Itu bukan berdasarkan kepolaran. Mungkin yang berdasarkan kepolaran itu adsorpsi ya. Jadi yang kepolarannya lebih mirip gitu ya, itu akan teradsorpsi lebih lama. Atau mungkin partisi atau kelarutan itu biasanya kalau senyawa yang larut misalnya pada fase diam atau lebih larut di fase gerak itu akan lebih mudah terelusi kalau dia lebih larut di fase gerak gitu ya. Jadi larut itu biasanya yang polar larut di polar, yang non polar larut di non polar gitu ya. Nah, jadi yang namanya kromatografi itu mekanisme pemisahannya bukan hanya berdasarkan kepolaran, tetapi bisa dengan adsorpsi, partisi, kelarutan, ukuran molekul, tekanan uap, kerapatan muatan ion gitu ya. Nah, kemudian masing-masing zat itu oleh kromatografi ini berdasarkan pengertian menurut FI 4 itu dapat diidentifikasi. Nah, identifikasi berarti dilakukan analisis kualitatif atau dapat ditetapkan secara kuantitatif. Ya, artinya ini penetapan kadar ya. Jadi kromatografi bisa digunakan untuk tujuan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Ya, pun untuk keperluan semi kuantitatif bisa dilakukan dengan menggunakan kromatografi. Nah, jika digambarkan proses yang terjadi dalam kromatografi itu adalah kita ibaratkan gambar sebelah kiri yang tertulis mixture ini artinya campuran gitu ya. Itu dipisahkan atau separate, dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Ya, jadi tadinya di sini, kemudian dipisahkan dengan metode kromatografi menjadi komponen-komponen penyusunnya. Nah, oleh karena itu yang namanya kromatografi itu bisa dilakukan untuk tujuan yang 4 ini.
Jadi untuk menganalisis, to analyze, untuk mengidentifikasi, to identify, ada apa saja sih gitu. Nah, kalau dilihat gambar yang campuran ini, ya secara visual, oh Bu, ada lingkaran berwarna kuning, lingkaran berwarna merah, persegi berwarna biru tua, dan dot atau lingkaran berwarna hitam. Itu mengidentifikasi. Kalau menganalisis, ada berapa banyak? Kalau dilihat di sini, kadar atau konsentrasi apa namanya, lingkaran berwarna kuning itu jauh lebih besar dibandingkan yang merah, misalnya. Itu menganalyze atau menganalisis. Lalu purify itu memurnikan. Ya, kalau misalnya kita sudah memisahkan dengan kromatografi gitu ya, didapatkan kok komponen-komponen penyusun dari campuran tadi, berarti kita otomatis bisa mempurify atau memurnikan, misalnya memurnikan si ini saja dari campuran yang sisa, ya. Atau yang terakhir quantify, menentukan ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, dan ini berapa persen. Ya, jadi kromatografi itu dilakukan untuk 4 tujuan, untuk menganalisis, mengidentifikasi, memurnikan, dan mengkuantifikasi. Nah, sistem pemisahan dalam kromatografi tadi sudah disebutkan ya bahwa dia itu memerlukan solut atau analit yang terlarut. Jadi dia harus punya sampelnya, sampel atau analit yang akan dipisahkan tadi. Di mana analit ini atau sampel ini dia akan terdistribusi antara tadi minimal 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam itu biasanya bertindak sebagai adsorben. Ya, sedangkan kalau fase gerak itu biasanya bertindak sebagai pembawa. Ya, jadi dia fungsinya membawa solut melalui media yang berisi fase diam sehingga terpisah dari campurannya. Ya, yang lebih mudah larut di fase gerak, yang kepolarannya lebih dekat dengan fase gerak, tentulah dia akan terelusi lebih awal. Kalau memang mekanismenya adsorpsi atau partisi. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau mekanismenya berbeda, ya eksklusi ukuran tentulah bukan berdasarkan kepolaran, apakah dia lebih dekat kepolarannya ke fase diam atau ke fase gerak, ya. Nah, berikut adalah klasifikasi kromatografi. Ya, kromatografi itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk geometri dan berdasarkan sifat fisika analit atau fase gerak. Nah, kalau berdasarkan geometri, berarti geometrinya siapa? Berdasarkan geometri itu berdasarkan bentuk dari fase diamnya. Ya, fase diamnya itu ada yang bentuknya planar, ada yang bentuknya kolom. Kalau kromatografi yang fase diamnya bentuknya kolom, contohnya apa? Kolom klasik, kolom modern itu yang KCKT ya. Kemudian ada juga kromatografi planar. Kalau kromatografi planar itu fase diamnya bentuknya planar, datar. Contohnya apa? KLT, KKT, gitu ya. Nah, yang kedua berdasarkan sifat fisika analit atau fase gerak. Ya, ada namanya kromatografi gas, ada yang namanya kromatografi cair. Kromatografi gas itu fase geraknya berupa gas. Fase diamnya berupa apa, Bu? Ya tergantung mekanismenya, bisa adsorpsi, bisa partisi. Kalau adsorpsi, fase diamnya padat. Kalau partisi, fase diamnya cair. Ya, fase geraknya mah gas. Itu namanya kromatografi gas. Begitu pula dengan kromatografi cair. Kromatografi cair itu ya fase geraknya berupa cairan. Nah, bagaimana kita menentukan senyawa mana nih yang cocok menggunakan kromatografi gas atau kromatografi cair? Ini terkait dengan pengembangan metode analisis juga. Kapan kita memilih kromatografi cair sebagai metode dan kapan kita memilih kromatografi gas? Kita memilih kromatografi cair kalau sampelnya itu larut dalam komponen fase gerak, ya, atau salah satu komponen dari fase gerak. Karena biasanya fase gerak itu merupakan campuran 2, 3, atau lebih dari pelarut, ya. Sehingga kita tidak bisa katakan itu sebagai pelarut campur. Ya, ada beberapa di tugas yang minggu lalu gitu ya, tugasnya memang nilainya tidak begitu bagus. Saya simpulkan bahwa kalian mungkin belum memahami cara membaca metode analisis di farmakope, tetapi tidak apa, nanti kita akan
bahas ya. Jadi saya tahu dan bisa membahas mana saja yang perlu saya ulang mengenai cara membaca di farmakope gitu ya. Nah, yang namanya fase gerak itu biasanya enggak satu komponen pelarutnya, biasanya kombinasi. Tetapi kita tidak bisa katakan itu pelarut campur seperti halnya di eliksir yang kalian pelajari di farmasetika. Kita tetap menggunakan istilah fase gerak, tapi fase geraknya merupakan campuran 2 atau lebih pelarut. Ya, jadi syarat menggunakan kromatografi cair, kalau si sampel atau si analit yang akan dianalisis larut dalam salah satu komponen fase gerak atau larut di dalam fase gerak, maka gunakan kromatografi cair. Tetapi kalau sampel atau analit ini mudah menguap, ya, mudah menguap, maka lebih baik menggunakan kromatografi gas. Ya, karena fase geraknya gas, tentu saja analit juga harus mudah diuapkan atau memang dia itu mudah menguap. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Kromatografi gas gitu ya. Bentuk fase diamnya biasanya berupa kolom ya. Untuk kromatografi gas tidak ada fase diam yang bentuknya planar ya. Kolomnya itu ya, bagian fase diamnya itu ada yang isinya padatan dan juga ada yang isinya cairan. Yang isinya padatan itu mekanismenya adsorpsi. Sedangkan kalau yang fase diamnya berupa cairan yang melekat pada pendukung padatan, ya maka mekanismenya adalah partisi. Sehingga dari kedua perbedaan fase diam tersebut, kita bisa mengelompokkan kromatografi gas menjadi 2, kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Ya. Nah, kalau kromatografi cair itu lebih bervariasi lagi. Kenapa? Karena fase diamnya ada yang bentuknya kolom, ada yang bentuknya planar. Kita bahas dulu yang bentuknya planar. Karena ini yang sudah sering kalian pakai dan sudah sering kalian pergunakan dari zaman kimia dasar dulu ya, semester 1. Untuk yang fase diamnya bentuknya planar atau datar, kromatografi cair itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya kromatografi kertas dan ada yang namanya kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk kromatografi kertas, itu fase diamnya berupa air yang melekat pada pori-pori selulosa kertas. Jadi kromatografi kertas itu mekanismenya apa? Partisi. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah KLT, kromatografi lapis tipis. Kalau kromatografi lapis tipis, fase diamnya itu berupa padatan, silika gel atau silika gel yang sudah mengalami modifikasi. Ada juga alumina. Selama ini kalian mengenal istilah fase diam di dalam KLT itu selalu silika gel. Silika gel. Ya, padahal sebenarnya ada satu lagi, alumina. Nah, ini terkait dengan pengembangan metode. Misalnya kita memutuskan untuk menggunakan metode KLT untuk identifikasi ataupun untuk penetapan kadar. Ya, mana fase diam yang akan kita pilih? Apakah silika gel atau alumina? Ya. Nah, itu tergantung dari apa? Tergantung dari sifat fisikokimia dari si senyawa yang akan kita pisahkan, dari analit yang akan kita analisis. Ya, kalau misalnya si analit ini bersifat asam, gunakan fase diam KLT yang bersifat asam, di mana itu adalah silika gel. Tetapi kalau si senyawa atau analit yang akan kita pisahkan ini bersifat basa, gunakan fase diam yang bersifat basa, yaitu alumina. Ya, otomatis kalau senyawanya bentuknya atau sifatnya asam, jangan gunakan alumina. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena bisa terjadi reaksi sehingga ya reaksinya salah satunya penggaraman, sehingga kalau bereaksi dengan fase diam tentulah tidak akan terjadi pemisahan yang maksimal atau bahkan mungkin tidak memisah sama sekali. Ya, dari istilah bentuk bentuk fase diamnya ada yang bentuk kertas dan bentuk lapis tipis, maka untuk kromatografi cair planar itu ada 3 mekanisme, yaitu adsorpsi, partisi, dan kiralitas atau stereokimia. Ya, punten ini seharusnya bukan KGP, tetapi kromatografi cair planar adsorpsi.
Yang ini kromatografi cair planar partisi. Ya, tuh. Nah, kemudian jadi ada mekanisme adsorpsi, ada mekanisme partisi, dan ada mekanisme kiralitas atau stereoisomer. Nah, mungkin yang mekanisme terakhir ini kurang familiar bagi kalian. Jadi sebenarnya untuk yang metode kiralitas ini, si fase diam dari KLT itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki stereoisomer. Salah satu contoh senyawa yang memiliki stereoisomer itu adalah ibuprofen. Ibuprofen suatu NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Ya, ada juga yang menggunakannya sebagai antipiretik akhir-akhir ini karena nggak mau ada karena paracetamol hepatotoksik ya. Itu biasanya dokter anak mengganti menjadi ibuprofen ya untuk anti demamnya gitu ya, untuk antipiretiknya gitu ya. Nah, bagaimana memisahkan apa hubungannya ibuprofen dengan kromatografi planar kiralitas ya. Nah, kalau saya tanya ibuprofen yang dibikin obat itu sebenarnya stereoisomer. Jadi ada R, ada S. Yang memiliki aktivitas farmakologi itu tidak dua-duanya, maupun bukan campuran rasemat. Kalau udah lupa campuran rasemat apa, silahkan baca kembali apa itu campuran rasemat gitu ya. Campuran rasemat itu 50% R, 50% S. Nah, yang dipakai buat bikin sediaan farmasi itu mohon maaf ya, ada gangguan teknis. Kita ulangi kembali ibuprofen. Ibuprofen itu yang memiliki aktivitas farmakologi itu hanya salah satu dari antara ibuprofen R atau ibuprofen S. Apa bedanya R dan S? Mungkin kalian ada beberapa yang sudah pada lupa ya mengenai stereoisomer. Jadi kalau ada R itu berarti dia dextrorotatori. Jadi dia memutar bidang polarisasi ke kanan. Sedangkan kalau S itu berarti dia levorotatori, artinya dia memutar bidang polarisasi ke kiri. Ya, ibuprofen yang memiliki aktivitas farmakologi itu adalah ibuprofen S. Nah, sedangkan ibuprofen yang berada di alam, artinya yang hasil sintesis, itu selalu dalam bentuk campuran rasemat. Oleh karena itu, untuk jadi proses manufacturing-nya dari API, active pharmaceutical ingredient, itu industrinya itu harus memisahkan antara ibuprofen R dan ibuprofen S. Ya, sebenarnya ini bisa dilakukan di laboratorium, yaitu melalui suatu pemisahan rasemat dengan menggunakan reflux. Nah, untuk mengidentifikasinya itu bisa digunakan KLT kiralitas. Ya, ini salah satunya. Kemudian kromatografi cair itu ada juga yang bentuknya kolom. Ya, kalau ini mungkin kalian sudah pernah menggunakan. Kalau yang kolom klasik itu kolomnya besar, diameternya bisa sampai 10 cm dan tingginya bisa sampai 5 sampai 10 meter. Ya, itu mungkin yang kalian gunakan di fitokimia. Pada saat praktikum fitokimia untuk melakukan pemurnian atau pemisahan dari isolasi bahan alam, senyawa bahan alam, digunakan kolom yang besar. Ya, kolom yang besar itu diameternya besar, pemisahannya juga lebih maksimal sebenarnya. Tetapi memang kalau kalian rasakan untuk membuat kolomnya saja butuh waktu yang lama, sering gagal juga kalau memang tidak ada pengalaman membuat kolom klasik. Kemudian kadang-kadang ada yang pecah juga kalau mengalirkan fase geraknya kurang rapih gitu ya. Kalau misalnya ada gelembung udara di dalam itu ya rusak gitu ya kolom klasiknya. Gitu ya. Kemudian waktunya juga cukup lama untuk elusi. Nah, kemudian sekarang beralih ke kolom kinerja tinggi. Nah, ini pernah kalian gunakan di praktikum metode analisis instrumen. Alhamdulillah 2017 ini cukup beruntung, kemarin praktikum MAI sebelum pandemi ya. Jadi pertemuan terakhir itu adalah minggu terakhir sebelum kita lockdown akibat pandemi gitu ya.
Alhamdulillah berarti masih pernah menggunakan KCKT. Nah, itu kromatografi kromatografi cair kinerja tinggi itu fase diamnya merupakan kolom kinerja tinggi di mana diameternya lebih kecil, ukuran partikel fase diamnya juga lebih kecil. Kemudian pemisahannya dibantu dengan tekanan sehingga lebih cepat. Ya. Nah, berdasarkan pembagian fase diamnya itu dan juga fase diamnya isinya apa gitu ya. Nah, itu ada beberapa mekanisme untuk kromatografi cair kolom KCC. Itu ada yang adsorpsi. Ini juga punten harusnya KC kromatografi cair ya atau kromatografi pada cair ya. Kalau yang padat ini yang adsorpsi, kalau yang ini kromatografi cair padat. Ya. Kemudian adsorpsi, partisi. Nah, partisi ini ada macam-macam, ada fase terikat, ada penekanan ion, ada pasangan ion, ada pertukaran ion, ada eksekusi ukuran, ada kromatografi afinitas dan ada kromatografi kiralitas. Ya, nanti akan saya jelaskan kembali apa bedanya penekanan ion dan pasangan ion, juga pertukaran ion. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas juga di MAI, namun nanti akan saya ingatkan kembali. Kemudian tadi kiralitas itu prinsipnya sama dengan yang stereoisomer yang kiralitas di kromatografi planar. Nah, namun mungkin menggunakan kolom dan menggunakan KCKT biasanya untuk kiralitas, jarang yang menggunakan kromatografi klasik, kolom klasik. Yang belum dijelaskan itu afinitas. Kalau kromatografi afinitas itu biasanya untuk asam amino dan untuk analisis protein. Ya, kromatografi afinitas itu kolomnya juga khusus, mekanismenya mekanisme afinitas, bukan adsorpsi, bukan partisi atau mekanisme yang lain. Ya, jadi biasanya kromatografi afinitas ini khusus untuk analisis asam amino dan protein. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas ya berdasarkan gambar tadi, berarti jenis kromatografi kalau kita kembangkan dari fase gerak yang digunakan itu ada kromatografi gas dan ada kromatografi cair. Kalau kromatografi cair ada kromatografi kolom klasik itu yang kalian kerjakan di fitokimia, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis ini yang pernah kalian kerjakan di kimia dasar, kimia analisis dasar, kimia farmasi analisis, fitokimia, standarisasi bahan alam gitu ya. Kemudian ada kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Ini KLT, KT atau bahasa kerennya HPLC, High Performance Thin Layer Chromatography. Ya, jadi kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Ya, tetap menggunakan fase diam yang dalam bentuk planar, tetapi ini kinerja tinggi. Nah, ini yang nanti akan dibahas 2 minggu lagi pada saat pengembangan metode analisis dengan KLT spektrofotodensitometri. Nanti akan saya berikan salah satu contoh hasil penelitian pengembangan metode dengan KLT-KT. Kemudian yang terakhir adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Nah, ini adalah proses pemisahan dengan menggunakan kromatografi kolom klasik. Ya, ini sudah pernah kalian kerjakan ya di fitokimia. Nah, kalau yang di gambar di depan ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena tadinya campuran berwarna hitam, kemudian ketika dipisahkan menjadi berwarna-warni. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, ini pemisahannya menjadi mudah karena kita pisahkan berdasarkan warna. Namun pada kenyataannya mungkin sudah pernah kalian alami juga ketika praktikum fitokim, ternyata kok Bu warnanya hijau aja gitu kalau misalnya dia ekstrak dari daun. Atau warnanya coklat aja gitu Bu setelah dipekatkan, nggak tahu atau yang mana gitu senyawa kita. Nah, itu biasanya ada yang menampung atau menampung kolek komponennya, menampung komponen yang akan dilanjutkan dengan pemisahan yang lain, itu biasanya dengan berdasarkan waktu. Ada juga yang berdasarkan mililiter. Gitu ya. Jadi kalau yang di contoh ini yang sangat ideal sekali yang warnanya berbeda-beda gitu ya. Nah, mekanisme pemisahan umum itu ya pada kromatografi itu biasanya dibedakan untuk kromatografi kolom dan untuk kromatografi planar. Kalau untuk kromatografi kolom, mekanisme pemisahan umumnya adalah fase gerak mengalir karena apa? Karena adanya perbedaan tekanan pada kedua ujung kolom.
di atas dan di bawah. Ya, karena kolom klasik itu biasanya vertikal. Ya, ada perbedaan tekanan dan biasanya itu dibantu oleh gaya gravitasi. Kalau kromatografi kolom. Sedangkan kalau kromatografi planar, ya itu fase geraknya beda dengan kromatografi kolom. Kalau kromatografi kolom tuh ke bawah ngikutin gaya gravitasi, kalau kromatografi planar juga justru menaik. Ya, melawan gaya gravitasi. Ya, sehingga pemisahannya selain gaya gravitasi di situ berperan, juga yang berperan adalah gaya kapilaritas. Ya. Nah, ini adalah beberapa mekanisme, ini sebenarnya sudah pernah di MAI, mekanisme pemisahan dengan kromatografi. Ada yang namanya kromatografi partisi. Kalau kromatografi partisi itu biasanya analit akan terpartisi pada fase diam dan fase gerak berdasarkan kepolaran atau kelarutan. Di sini kita lambangkan sebagai log P. Ya. Nah, log P ini yang akan berpengaruh terhadap retensi dari senyawa tersebut. Apakah dia lama diretensi atau mudah terelusi. Ya. Kromatografi partisi itu ada fase normal dan fase balik. Ya, jadi kalau misalnya yang kalian pelajari waktu di fitokimia atau di standarisasi bahan alam atau mungkin di metode pemisahan analitik, ada fase normal, fase balik, berarti itu mekanismenya partisi. Fase diamnya adalah cairan yang tersaput atau disangga oleh penyangga padat. Dalam hal ini penyangganya bisa beda-beda, salah satunya silika gel. Fase normal itu kalau fase diamnya polar, fase geraknya nonpolar, kalau fase balik berarti terbalik, kebalikannya. Fase diamnya nonpolar, fase geraknya polar. Ya. Kalau kromatografi adsorpsi itu fase diamnya pasti padatan. Adsorpsi itu saya ulangi lagi itu beda dengan absorpsi. Kalau adsorpsi itu hanya menempel di permukaan. Ya. The process where a chemical entity is accumulated on a surface. Jadi dia hanya menempel di permukaan, tidak seperti absorpsi diserap. Nah, adsorpsi mekanismenya itu biasanya berdasarkan kepolaran. Lebih dekat atau lebih polar, lebih dekat kepolarannya ke siapa? Ke fase diam atau ke fase gerak? Kalau ke fase diam berarti dia waktu retensinya akan lama, RF-nya akan kecil, gitu ya. Nah, ingat ada RF, ada waktu retensi. Kalau waktu retensi kecil itu dia lebih mudah terelusi kan? Tapi kalau RF kecil justru dia lebih lama diretensi. RF itu biasanya parameter untuk analisis kualitatif di KLT. Kalau waktu retensi itu parameter analisis kualitatif di KCKT. Ya. Nah, kalau kromatografi pertukaran ion itu syaratnya sampelnya harus memiliki muatan. Ya. Kemudian syarat yang kedua, fase diamnya harus memiliki muatan yang berbeda dengan sampel yang akan dipisahkan. Sehingga dari persyaratan ini, kromatografi pertukaran ion itu ada dua. Ada yang namanya pertukaran anion dan ada yang namanya pertukaran kation. Kromatografi pertukaran anion, yang ditukarkannya apa? Anion. Anion itu bermuatan negatif. Berarti fase diamnya, ingat, anion negatif, berarti fase diamnya harus berlawanan. Fase diamnya berarti positif. Namanya kolom penukar anion. Kolom yang mempertukarkan anion. Coba lihat sama kalian, anion itu kan negatif, tapi isinya kok amonium ya? Amonium itu kan NH4+, karena kan fase diam harus berlawanan dengan dengan sampel yang akan dipisahkan. Yang satu lagi kromatografi pertukaran kation, mempertukarkan kation. Kation itu positif muatannya. Berarti fase diamnya harus negatif. Sulfonat. Ya. Nah, kemudian ada lagi kromatografi pasangan ion. Kromatografi pasangan ion itu beda dengan kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pasangan ion itu dia kromatografi partisi fase balik. Kromatografi pasangan ion adalah kromatografi partisi fase balik. Fase diamnya itu bonded silika. Apa sih Bu bonded silika? Bonded silika itu berarti silika yang sudah termodifikasi. Ya, bagian hidroksilnya kan silika tuh SiOH ya. Gugus silanolnya sudah termodifikasi, biasanya dimodifikasi dengan penyaputan suatu
cairan yang lebih non-polar kalau dia fase balik. Ya, kalau dia fase normal berarti disaput dengan sesuatu yang lebih polar. Ya, nah kalau kromatografi pasangan ion mah kromatografi partisi fase balik. Jadi bonded silikanya bersifat non-polar. Contohnya apa? C18 ya. Jadi kalau ada kolomnya C18, isinya tuh sebenarnya silika atau bahan penyangga lain yang disaputkan C18, oktadesil silen. Nah, pasangan fase geraknya kalian mungkin ingat fase balik. Karena dia fase diamnya non-polar, berarti fase geraknya polar. Salah satu cirinya apa? Mengandung air. Ya, jadi mengandung senyawa yang polar. Kalau ada air itu pasti fase balik. Ya, fase gerak yang ditambahkan, fase geraknya itu ditambahkan reagen pasangan ion. Atau ada yang istilah ininya disebutnya sih kalau di jurnal-jurnal PIC. Ya, per ion kromatografi. Jadi dia suatu reagen pasangan ion. Nah, reagen pasangan ion ini dia akan teradsorpsi pada permukaan fase diam sehingga fase diamnya menjadi bermuatan. Ya. Nah, reagen atau kromatografi pasangan ion ini diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang seperti apa? Nah, ini terkait dengan pengembangan metode analisis. Untuk senyawa-senyawa asam lemah yang mudah terionisasi, bisa menggunakan kromatografi pasangan ion. Tujuannya bukan memberikan pasangan ion seperti kromatografi pertukaran ion gitu ya, harus berbeda atau berbeda muatan antara sampel dengan fase diam, bukan itu tujuannya memberikan fase diam itu muatan, tetapi tujuannya adalah agar pemisahan atau kromatogram yang dihasilkan itu lebih baik pemisahannya. Karena biasanya senyawa-senyawa asam lemah itu karena dia mudah terionisasi gitu ya. Jadi nanti kromatogramnya itu resolusinya jelek, nempel-nempel. Nah, ini ya, jadi contoh nih, ada senyawa A-nya itu ada yang netral, ada yang terionisasi negatif dan terionisasi positif. Ya, kalau misalnya fase diamnya tidak bermuatan, berarti nempel semua di sini. Ya, ketika terelusi beginilah hasilnya. Ini kan resolusinya jelek. Tetapi kalau kita kasih ion pair positif, ya, fase gerak akan mengisi pori-pori dari fase diam sehingga fase diam itu cenderung bermuatan positif. Maka yang akan nempel di sini ya yang negatif dan yang netral. Yang akan terelusi dahulu adalah yang A+. Yang bermuatan positif. Kenapa? Karena dia ditolak oleh muatan positif. Kemudian yang kedua akan terelusi itu adalah yang netral dan yang terakhir itu adalah yang tertahan lebih lama di fase diam, yaitu yang bermuatan negatif. Nah, terakhir kromatografi eksklusi ukuran. Kalau kromatografi eksklusi ukuran, punten sebelumnya saya kembali lagi ke sini, ada kromatografi pasangan ion, ada kromatografi pertukaran ion, satu lagi ada kromatografi penekanan ion. Nah, kromatografi penekanan ion mah sama dengan kromatografi pasangan ion untuk asam-asam lemah yang mudah terionisasi, tetapi cara penyelesaiannya berbeda. Kalau tadi kromatografi pasangan ion, fase geraknya dikasih ion pair reagen, ya bisa positif atau bisa negatif. Kalau kromatografi penekanan ion, pada fase geraknya diberikan apa? Diberikan buffer atau dapar. Nah, buffer atau dapar ini tugasnya apa? Tugasnya untuk menahan si senyawa yang akan dianalisis, tadi yang senyawa asam lemah itu, agar tidak mudah ionisasi, membuffer, menyangga, ya agar tidak terjadi proses ionisasi. Nah, itu ya. Nah, ini kembali ke sini ke kromatografi eksklusi ukuran. Namanya aja eksklusi ukuran, berarti memisahkannya bukan berdasarkan kepolaran, tetapi berdasarkan ukuran molekul. Berdasarkan bobot, Bu? Ya, berdasarkan bobot, berdasarkan ukuran. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, biasanya fase diamnya itu berupa polimer. Ada yang isinya agarosa,
Ada yang isinya PEG, polietilen gliko, pokoknya berupa polimer. Polimer yang memiliki pori-pori. Ya, sehingga kalau di sini ada suatu campuran senyawa yang ukurannya kecil dan ukurannya besar, maka yang akan terelusi duluan adalah yang ukurannya kecil. Yang ukurannya besar yang akan terelusi lebih dulu. Kenapa? Kalau dari gambar ini digambarkan, ya diperlihatkan bahwa senyawa-senyawa yang memiliki ukuran kecil itu akan tertahan di pori-pori dari fase diam, sehingga dia tidak akan mudah terelusi. Yang terelusi duluan adalah yang memiliki bobot molekul besar. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke KCKT-nya. Instrumen KCKT-nya saya akan cukup cepat di sini karena sebenarnya kalian bisa membaca kembali catatan metode analisis instrumen. KCKT itu bagian utamanya ada dua sebenarnya. Bagian pemisahan dan bagian pendeteksian. Apa yang saja yang termasuk bagian pemisahan? Yaitu injektor, ya, injektor dan kolom. Ya, tempat terjadinya pemisahan itu adalah kolom. Sedangkan bagian pendeteksian itu yang paling utama adalah detektor. Ya. Nah, yang khas dari KCKT itu adalah ada pompa, ya, yang menjadi salah satu bagian dari subsistem pemisahan. Jadi injektor, pompa, kolom itu yang paling utama di subsistem pemisahan. Pompa ini dia memberikan tekanan sehingga fase diam itu bisa melewati kolom yang sangat kecil. Ya. Nah, selain itu tekanan ini juga menyebabkan pemisahan menjadi sangat cepat dibandingkan dengan kolom klasik biasa. Nah, untuk kolom itu juga isinya macam-macam. Kalau kalian lihat di FI4 atau FI5, bahkan mungkin bisa kalian lihat juga di USB yang kemarin saya share di Google Drive, itu sebenarnya kolom KCKT itu ada banyak puluhan sampai 30 lebih. Ya, tapi yang sering kalian pakai, yang sering kalian bilang C18 ODS TA itu tuh L1. L-nya itu menunjukkan liquid. Di farmakope juga L. Sama dengan kayak di USP. L, L1, L2, L3 dan sebagainya. Masing-masing nomor itu menunjukkan isi dari fase diam yang berbeda-beda dan untuk tujuan senyawa yang berbeda-beda juga. Ya, jadi bedanya KCKT dengan kromatografi biasa tadi itu ada pompa. Pompanya memberikan tekanan. Kemudian kolomnya juga kinerja tinggi, diameternya kecil dan ada detektor. Detektornya ini sangat sensitif. Nah, detektor juga pemilihannya tidak sembarangan, berdasarkan sifat fisikokimia juga. Ya, kalau dia strukturnya ada kromofor, ya berarti bisa pakai detektor UV. Kalau dia misalnya bermuatan, bisa pakai detektor electrochemical detector atau menggunakan conductivity detector. Ya, jadi ada macam-macam detektor, silahkan baca kembali di mata kuliah MAI. Nah, kemudian ini juga pernah kalian lihat di mata kuliah MAI ya. Ini terkait dengan pengembangan metode analisis. Bagaimana kalian memilih suatu mekanisme pemisahan KCKT kalau kalian hanya tahu dia itu kepolarannya seperti apa dan bobot molekulnya berapa. Ya, contoh misalnya kita punya senyawa bobot molekulnya 100.000 dan dia itu larut air, maka dari balon-balon ini, yang balonku ada 5 ini, dari grafik ini 100.000, ya kemudian dia water soluble, maka ini gitu kan mekanismenya gel filtration. Ya, mekanismenya eksklusi ukuran yaitu gel filtration. Ya, kalau dia bobotnya 100.000 tapi dia tidak larut air, berarti pakai metode gel permeation. Gel permeation itu untuk senyawa-senyawa berbobot molekul besar, berukuran besar, yang tidak larut air, tapi larut pelarut organik. Ya, jadi untuk menentukan metode dengan KCKT, salah satunya bisa dengan menggunakan gambar ini untuk menentukan mekanisme pemisahan. Nah, tadi ini sistem KCKT tadi sudah saya jelaskan, ada subsistem pemisahan dan ada subsistem pendeteksian. Nah, biasanya kalau di pengembangan metode analisis yang divariasikan atau yang dioptimasi
itu adalah komposisi fase gerak, suhunya, ya, dan juga preparasi sampel. Ya, preparasi sampel sendiri sebenarnya bukan bagian dari instrumen KCKT-nya. Kalau di instrumen KCKT biasanya parameter yang dilihat itu hanya komposisi fase gerak dan suhu kolom. Sayang di Unisba kita tidak tidak punya oven kolom. Ya, sehingga untuk suhu kolom ini tidak bisa divariasikan kalau kalian melakukan penelitian di farmasi Unisba, di lab farmasi Unisba. Nah, komposisi fase gerak berapa banding berapa gitu ya, itu dioptimasi juga. Ya, kemudian nanti sampelnya dilarutkan di mana gitu ya, apakah di fase gerak atau di pelarut yang lain ya. Nah, ini termasuk ke preparasi sampel. Nah, kemudian ini adalah sistem dan instrumentasi KCKT. Kalian masih ingat mungkin ya, ada wadah mobile phase. KCKT mobile phase-nya atau fase geraknya harus disaring terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia riwit gitu ya, sangat sensitif dengan partikel-partikel kecil gitu ya, sehingga harus menggunakan yang pro-kromatografi dengan kemurnian tinggi grade-nya, dan juga sebelum digunakan itu harus mengalami penyaringan terlebih dahulu. Kemudian ini ada injection valve, ada kolom, ya, ada pompa, ya, pompa untuk memberikan tekanan, dan juga ada detektor. Itu instrumentasi dari KCKT. Ya, saya tidak akan menjelaskan satu persatu lagi mengenai instrumentasi KCKT. Ada slide-nya juga di sini. Silahkan kalian baca kembali jika ada yang terlupakan di praktikum di mata kuliah MAI. Ya. Nah, kemudian di KCKT atau di kromatografi dalam hal ini secara umum itu ada kotak hitam kromatografi. Kotak hitam kromatografi itu digambarkan sebagai subsistem pemisahan dan subsistem pendeteksian. Nah, di dalam kotak hitam kromatografi itu masukannya adalah sampel, sedangkan keluarannya adalah kromatogram. Ya, kalau digambarkan seperti inilah ya, ini keluarannya kromatogram. Kemudian ini adalah subsistem pendeteksian, ya, pendeteksian. Kalau yang ini adalah subsistem pemisahan. Sedangkan untuk inputnya sendiri adalah sampel. Nah, di subsistem pemisahan dan subsistem pendeteksian itu ada variabel-variabel yang bisa kalian variasikan pada saat pengembangan metode analisis. Ya, contohnya kalau di subsistem pemisahan memvariasikan kolom. Kemudian laju alir fase gerak, dicoba setengah, satu setengah, 2 gitu ya. Kan ada syaratnya ya, kalau di KCKT waktu retensi itu nggak boleh kurang dari 2, nggak boleh lebih dari 8. Kalau kurang dari 2, waktu retensi mungkin akan luas area yang terbaca nantinya akan bertumpuk dengan luas area dari pelarut. Sedangkan kalau di atas 8, mau kapan selesainya tuh analisis gitu ya, kurang efisien. Ya, kemudian juga suhu pemisahan tadi oven kolom. Nah, ada juga variabel tidak terkendali. Variabel terkendali itu yang bisa kalian variasikan pada saat optimasi metode analisis. Kalau variabel tidak terkendali itu di luar kendali kita. Biasanya draw atau drift dari stabilitas listrik. Ya, atau stabilitas dari si instrumennya. Ya, instrumennya sudah divalidasi atau belum, dikalibrasi atau belum, itu biasanya berpengaruh ke variabel tidak terkendali. Oleh karena itu, kalau kalian mau mengembangkan metode analisis, kalau nanti kalian masuk lab nih semester depan gitu ya, untuk pengerjaan tugas akhir, pastikan dulu semua alat dan instrumen itu sudah terkalibrasi dan tervalidasi dengan baik. Ya, sedangkan untuk subsistem pendeteksian itu biasanya tidak ada variabel yang bisa divariasikan. Paling kita hanya memilih mana detektor yang paling sesuai berdasarkan sifat-sifat dari sifat-sifat fisikokimia dari si analit yang akan kita analisis. Nah, ini ada 4 jenis KCKT ya berdasarkan mekanisme pemisahan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada kromatografi fase balik, ada kromatografi fase normal, ini adalah mekanismenya partisi. Kemudian ada kromatografi pertukaran ion, dan ada kromatografi eksklusi ukuran. Ini adalah 4 jenis teknik KCKT yang paling banyak digunakan untuk analisis sediaan farmasi. Ya.
Nah, masing-masing dari mekanisme pemisahan itu punya daya interaksi yang dominan. Ya, daya interaksi yang dominannya itu kalau untuk kromatografi fase normal itu daya polaritas yang paling dominan. Untuk kromatografi fase balik yang dominannya daya dispersif, daya partisi. Ya, interaksi van der Waals, interaksi elektrostatis itu yang paling dominan. Kalau untuk kromatografi pertukaran ion, ini KPI bukan Komisi Penyiaran Indonesia ya, kromatografi pertukaran ion, itu yang daya paling dominannya daya ionik, karena di situ yang dipertukarkan adalah ion-ion. Sedangkan untuk kromatografi eksklusi ukuran, dia tidak punya daya yang dominan, tetapi pemisahannya pure berdasarkan ayakan, seperti ayakan. Jadi ada filtrasi molekular. Ya. Nah, kemudian kolom. Kolom itu yang kalian tahu ODS gitu ya. Atau Zorbax mungkin ya yang kalian tahu itu nama merek. Jadi kolom itu jenisnya bisa sama, L1, L2 dan seterusnya, tetapi mereknya bisa beda-beda tergantung dari pabrik pembuat. Tetapi yang jelas kalau kolom di KCKT itu adalah kolom komersil, buatan pabrik, tidak bisa dibuat sendiri. Kolom itu disebut sebagai jantungnya KCKT. Kenapa? Karena di dalam kolom terjadi pemisahan. Ya. Nah, kolom komersil itu macam-macam. Ada yang berdasarkan jenisnya itu ada monolitik, ada berpori, ada tidak berpori. Kalau kalian search gitu ya, kalian buka websitenya Waters atau Shimatsu atau misalnya Agilent ya, Zorbacto Agilent, itu akan ada banyak sekali. L1 sih di situnya L1, tapi jenisnya beda-beda. Biasanya kalau yang monolitik itu lebih mahal, gitu ya dari segi harga. Ya, kemudian dari segi ketahanan lebih baik. Kemudian geometrinya, luas permukaannya berapa, volume porinya berapa, itu macam-macam walaupun kolomnya sama, L1. Kimia permukaannya juga berbeda-beda. Kemudian jenis bahan penyangganya juga beda-beda. Ya, jadi kalau selama ini kalian mengira kolom-kolom itu semuanya isinya silika, itu tidak betul. Ada yang isinya zirkonia, ada polimer lain mungkin yang digunakan. Tetapi memang yang paling banyak digunakan adalah silika. Ya, paling banyak digunakan dengan harga yang lebih terjangkau dari jenis yang lain gitu ya, tetapi memberikan hasil pemisahan yang lebih maksimal. Ya, kalau yang termahal mungkin zirkonia ya. Jadi ada L1 zirkonia. Ya, ODS. Nah, kemudian peranan kolom ya pada kromatografi fase normal dan kromatografi fase balik. Itu ternyata peranannya yang memang untuk pemisahan gitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk kromatografi fase balik, ya, nah kolomnya itu berupa suatu fase terikat secara kimiawi pada suatu penyangga padat. Jadi kalau penyangganya silika, silika itu kan punya gugus silanol, gitu ya. Nah gugus silanolnya ini dimodifikasi agar dia lebih nonpolar, ya untuk fase balik itu, atau agar dia lebih polar untuk fase normal, gitu ya, melalui suatu reaksi substitusi. Ya, bisa eterisasi, bisa sililasi, atau metode alkilasi Grignard. Ya, alkilasi Grignard itu seingat saya adalah yang menggunakan reaksi atau reagen yang depannya itu magnesium alkil. Ya, silahkan cek kembali catatan kimia organik kalian. Ya, jadi pada kromatografi partisi itu penyangganya, kalau penyangganya dia silano, silika gel, gugus silanolnya OH-nya itu dimodifikasi melalui reaksi eterisasi, sililasi, dan reaksi alkilasi Grignard menjadi lebih nonpolar. Ya, nah pada dasarnya gugus fungsi yang diikatkan itu kalau untuk fase normal itu adalah oktil. Oktil itu adalah C8, oktadesil, mungkin kayak nyebutnya C18, fenil, alkilamin, alkilnitril, diol, dan lain-lain. Ya, jadi untuk fase normal dan fase balik itu ada macam-macam gugus modifikasinya. Kalau C8, C18, oktil, oktadekil, fenil itu adalah fase balik. Kalau alkilnitril, alkilamin, diol itu adalah fase normal. Ya, semua kemasan ini menghasilkan fase diam yang rentang kepolarannya lebar. Kalau fase diam lebih polar itu kromatografi fase normal, kalau fase diam lebih nonpolar itu adalah kromatografi fase balik. Ya.
Nah, kalau kromatografi fase normal contohnya adalah fase diol. Di sini kromatografi fase normal mekanisme yang paling berperan pentingnya itu adalah kekuatan interaksi polar. Ya. Nah, di sini biasanya penyangga itu dimodifikasi, permukaan fase diam silanolnya dimodifikasi itu menyebabkan permukaan itu menjadi lebih polar. Contohnya itu adalah silika atau gugus silanolnya itu dimodifikasi dengan trimetoxyglycidodipropil. Ini menjadi fase diol. Ya, itu untuk fase normal. Nah, biasanya kalau fase normal cirinya apa? Fase normal itu cirinya untuk memisahkan senyawa-senyawa yang nonpolar, misalnya asam lemak, gitu kan ya. Asam lemak, lipid, ya, turunan-turunan lemak. Nah, biasanya ciri khasnya kalau kalian mau mengelompokkan dia fase balik atau fase normal, lihat fase geraknya. Kalau fase geraknya ada heksan, heptan, kloroform, dan lain-lain, dengan sedikit penambahan senyawa polar seperti etanol, metanol, atau isopropanol, itu biasanya adalah fase normal. Ya, sedangkan kalau fase balik, daya yang paling dominannya itu daya dispersif. Interaksi van der Waals yang paling dominan. Biasanya fase diamnya itu dimodifikasi dengan sesuatu yang lebih nonpolar, oktil, oktadekil, gitu ya. Ciri khasnya lihat aja fase geraknya. Fase geraknya itu pasti ada komponen air atau ada komponen yang polar, asetonitril, metanol, gitu ya. Yang paling umum sih asetonitril, metanol, air atau buffer. Ya, buffer mungkin ditambahkan untuk kromatografi penekanan ion. Tetapi biasanya kolom lebih cepat rusak kalau pakai buffer. Gitu ya. Nah, interaksinya solut polar akan terelusi lebih awal. Kenapa? Karena fase diamnya lebih non-polar. Kemudian nah ini suatu berita gembira gitu karena ternyata 90% senyawa berbobot molekul rendah termasuk di dalamnya adalah senyawa-senyawa aktif farmasi yang ada di dalam sediaan farmasi itu bisa dipisahkan dengan kromatografi fase balik. Mungkin dengan sedikit modifikasi. Apakah dia dengan pasangan ion atau dengan penekanan ion. Ya, mengapa bisa digunakan kromatografi fase balik? Karena ternyata parameter kelarutan untuk senyawa-senyawa aktif farmasi itu berada di antara 8 hingga 12. Di mana parameter kelarutan ini itu cocok untuk kolom oktadesil silen. Nah, ini adalah struktur kolom fase terikat. Ada yang bonded silika itu oktadekil, oktadesil C18. Ya, jadi ininya kalau kalian hitung ini ada 18 C-nya. Kemudian ini ada yang oktil itu C8. Ini kalau di USP, kalau di farmakope L1, kalau ini L7. Kemudian kalau yang silika gel itu biasanya fase normal. Itu biasanya adalah cyanopropil L9 dan juga ada aminopropil. Ini L8. Nah, L8 ini biasanya untuk memisahkan turunan karbohidrat. Nah, turunan karbohidrat, gula-gula seperti glukosa, fruktosa, dan sebagainya, ini dengan menggunakan detektor RID atau Refractive Index Detector. Detektor indeks refraksi. Nah, sampai situ dulu perkuliahan untuk minggu ini. Jadi kita sudah bahas review mengenai KCKT dan juga kromatografi secara umum. Juga sudah beberapa diselipkan bagaimana metode pengembangan metode analisis untuk dengan KCKT. Ya, salah satunya tadi pemilihan kolom, kemudian pemilihan mekanisme pemisahan dan seterusnya. Minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana cara pengaturan pengembangan metode analisis dengan KCKT. Jangan lupa kerjakan kuis, tugas, dan isi forum. Silahkan bertanya apa sebanyak-banyaknya di forum, apa yang kalian kurang paham dari video perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.